Nah, sekarang kita akan menambahkan script pada tombol last ya. Kalau first itu adalah tombol dimana kalau kita klik tombol ini, maka dia akan menampilkan database di sini nama NIM jenis kelamin prodi, database yang pertama. Nah, database yang pertama yang dimaksud itu adalah di sini. Nah, ini kalau kita lihat database-nya seperti ini, maka dia akan menampilkan database pertama yaitu titik. Nah, sementara database terakhirnya itu adalah gigi. Jadi kalau nanti menekan tombol plus, maka yang tampil itu adalah database gigi, sementara kalau menekan tombol first, maka yang tampil itu adalah database titik. Nah, untuk masalah first, previous, next, last ini yang perlu diketahui adalah bahwa kalau kita menambahkan data nama, NIM, jenis kelamin sama prodi, maka data ini otomatis akan diurutkan berdasarkan NIM yang dimasukkan. Kenapa? Karena NIM ini sudah kita buat dia sebagai primary key. Nah, sehingga data terakhir yang dimasukkan belum tentu dia ada pada posisi terakhir, pada baris terakhir di database-nya. Boleh jadi dia mungkin di pertama, karena NIM-nya adalah NIM yang paling rendah. Seperti ini. Nah, untuk itu kita coba agar NIM ini tidak kita buat menjadi primary key. Kita akan ubah NIM ini tidak lagi jadi primary key. Di tabel mahasiswa ini kita coba lihat di strukturnya. Nah, di sini NIM ini kan kita ubah agar dia tidak menjadi primary key. Nah, coba kita lihat di sini di struktur dari database-nya. Nah, kita bisa melihat bahwa NIM ini itu dia menjadi primary key. Nah, primary key sehingga ketika kita menambahkan database, maka database-nya akan terurut berdasarkan primary key ini, NIM. Nah, sekarang kita akan coba drop agar NIM ini tidak jadi primary key. Nah, coba kita drop. Nah, kemudian kita coba masukkan data baru ya, misalnya kita coba lihat dulu database existingnya seperti apa di tabel mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat urutannya Ratih, Budi, Titi. Coba kita delete saja Ratih, Budi, dan Titi ini kita delete. Nah, sekarang kita akan menambahkan database baru yang NIM-nya lebih kecil dari 1, 2, 3, 4 ini. Misalnya NIM-nya adalah 1, 2, 3 ya. NIM-nya 1, 2, 3, namanya misalnya Didi. NIM-nya 1, 2, 3. Nah, prodinya D3 Teknik Telekomunikasi tambah. Maka sekarang kita refresh mahasiswa. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa datanya disisipkan pada baris terakhir. Karena NIM tidak lagi menjadi primary key. Nah, kalau NIM ini jadi primary key, maka database data ini, data DD ini, yang NIM-nya 1, 2, 3 ini, karena dia paling kecil, dia akan disimpan di paling atas. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka database yang baru akan selalu ditempatkan pada baris terakhir. Nah, kita akan coba tetapkan pada kondisi ini, tidak ada primary key. Nah, oke, nah kita teruskan. Sekarang kita akan menambahkan script pada tombol last ya. Events, action, kemudian action perform. Nah, jadi pada tombol last ini dan pada tombol first, prosedur yang kita lakukan itu sederhana. Jadi selalu kalau saya mengklik tombol first yang muncul data itu database yang baris pertama. Itu selalu, tidak mungkin baris kedua yang ditampilkan, tapi baris pertama karena namanya juga first. Maksudnya pertama, baris pertama yang ditampilkan.
Berarti kalau kita lihat database-nya lagi, baris pertama yang tampilkan itu adalah GG. Nah, GG inilah yang nanti akan ditampilkan. Nah, jadi kalau misalnya saya klik first, maka yang tampil adalah GG. Demikian juga last. Last ini tidak mungkin kalau kita mengklik last, maka database yang ditampilkan bukan baris terakhir. Last ini menunjukkan dia terakhir atau baris terakhir yang ditampilkan. Sehingga tidak ada prosedur yang lain. Dan ini simple, sederhana. Kita cuma memanggil baris terakhir pada database ini kemudian ditampilkan. Nah, yang agak ribet itu adalah previous dan next. Kenapa? Karena kalau previous berarti dia menampilkan database sebelumnya. Nah, masalahnya adalah sebelumnya dari mana? Database sebelumnya dari mana? Kalau misalnya database yang ditampilkan di sini adalah database yang pertama, kemudian kita klik previous, maka tentu saja dia tidak akan menampilkan baris sebelumnya dari yang pertama, karena baris sebelumnya dari yang pertama tidak ada. Demikian juga dengan next. Kalau saya klik next dan kebetulan misalnya database yang ditampilkan di sini itu baris terakhir, maka dia tidak akan menampilkan database setelah baris yang terakhir karena memang tidak ada. Sehingga previous dan next ini prosedurnya itu lebih rumit dibandingkan first dan last. Oleh karena itu kita coba mengisi tombol last dulu. Nah, untuk mengisi tombol last ini tidak jauh berbeda dengan first. Tidak jauh berbeda dengan first. Bedanya sedikit, cuma di masalah res.first. Nah, ini saja yang kita ubah menjadi res.last. Nah, kita coba ya, kita blok saja ini di method first action perform, kita blok. Nah, kita blok, kemudian kita copy Ctrl C ya, kemudian kita masukkan ke last action perform di sini. Nah, di sini kita paste Ctrl V. Nah, kemudian jangan lupa langsung saja res.first-nya kita ganti dengan res.last. Nah, itu saja. Jadi kita coba lihat apa saja isinya. Last di sini apakah ada atau tidak ya? Nah, ini ada ya last. Oke, nah sekarang kita coba jalankan. Kita lihat di database, data terakhir itu adalah Didi. Maka kita klik last, maka muncul Didi. Kalau kita klik first, di sini data pertamanya adalah GG, maka muncul Didi. Seperti itu. Jadi sederhana. Ini kodenya atau skripnya sama sekali mirip, cuma satu baris saja yang berubah, yaitu res.first dan res.last. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang sebelum kita memasukkan script untuk previous dan next, kita akan coba memasukkan script untuk ubah data.